Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain yang diberikan bawah kolong langit ini kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan terus berlanjutkan perenungan firman Tuhan. Anda harus rajin terus menyelidiki firman. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Kita akan mengulas sebuah tema. Kuasa kerajaan Roh Kudus yang mengalahkan. Matius 16 ayat 19-20 dan Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Saya membaca ayat 22-nya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ini bukan kepenuhan Roh Kudus. Jadi mereka dihembusi oleh Roh Kudus awal kebangkitan Yesus. Begitu Yesus bangkit, dia memberikan semangat untuk murid-muridnya, karena dia pasti akan naik ke surga dan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup setiap murid-muridnya dan setiap orang percaya, termasuk kita sekarang ini. Firman Tuhan dalam Matius 16 dan Yohanes 20 di atas, Kristus mau menegaskan bahwa sekalipun iblis berusaha sekuat-kuatnya untuk menghancurkan orang percaya atau gereja Tuhan, pasti tidak akan berhasil. Yang pertama, apakah usaha itu melalui kemurtatan antara orang percaya satu dengan yang lain, atau gereja menjadi suam-suam kukuh. Jadi tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kukuh, itu pun tidak baik. Atau munculnya berbagai guru-guru palsu yang menyusup masuk ke dalam gereja Tuhan atau dalam kerajaan Allah yang sudah Tuhan berikan bagi manusia. Lihat Matius 16 ayat 18 kepada Petrus dan semua gereja Tuhan bahwa aku telah meletakkan dasar di atas batu karang ini. Aku akan membangun jemaatmu dan alam maut tidak akan bisa menguasai. Fondasi iman yang kokoh itu sudah Tuhan Yesus berikan. Sehingga tidak ada alasan untuk orang percaya mundur dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci yang sudah diberikan, Kristus dapat menegur dosa serta menolak segala hal yang tidak mau didisiplinkan. Jadi orang harus melaksanakan disiplin daripada gereja Tuhan. Matius 18 ayat 15-18. Ketiga, berdoa dengan efektif. Itu dia. Jadi Roh Kudus yang dihembusi Yesus pada orang percaya ini, itu membuat orang tuh berdoa dengan efektif dan tidak jemu-jemu agar terjadinya kehendak Allah di bumi seperti di surga. Matius 18 ayat 19-20. Dan yang keempat, mengikat dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan setan dan membebaskan mereka yang terbelenggu atau yang tertawan. Itu Markus 3 ayat 27. Kata Yunani untuk iblis atau setan dan kuasa-kuasa kegelapan adalah daimonion. Daimonion itu iblis. Yang kelima, memberitahukan kesalahan dosa, standar kebenaran Allah, dan hukuman yang akan datang. Kisah Rasul 2 ayat 23 dan Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 9. Dan yang keenam, yang terakhir, terus mengabarkan keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang di seluruh bangsa dimanapun, agar mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 23, Kisah Rasul 2 37-40 dan Kisah Rasul 5 ayat 7-9. Demikian tujuan Kristus memberikan kunci kerajaan surga bagi Petrus dan orang percaya sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa
penuhi